Selamat pagi, selamat datang di kuliah pagi. Kali ini kita akan membahas tentang aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu kejadiannya ada di tunika intima ya, di sini. Jadi disinilah aterosklerosis itu akan terjadi prosesnya. Aterosklerosis itu sendiri bisa terjadi di pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil ya. Kalau yang kecil itu biasanya manifestasi utama yang muncul ya, primary manifestation adalah oklusi, sumbatan. Sedangkan untuk yang besar, karena dia terlalu besar ya, pembuluh darahnya, lumennya besar, jadi jarang terjadi oklusi. Yang terjadi adalah secondary manifestation berupa aneurisma. Nah, arteri-arteri apa saja yang sering menjadi tempat aterosklerosis ya? Salah satu yang paling sering adalah aorta abdominal. Ini sering komplikasinya menjadi aneurisma ya. Aterosklerosis kemudian jadi aneurism. Kemudian arteri koroner. Ini sering terjadi oklusi, akhirnya terjadi iskemik ya, pada miosit miokard. Setelah terjadi iskemik, akhirnya terjadi infak ya. Kemudian ada arteri poplitea. Nah, arteri poplitea itu kan arahnya ke lower limb ya, ke kaki ya. Itu bisa menyebabkan lower limb iskemik ya. Kemudian arteri karotis, dia kan ke otak ya, bisa menyebabkan iskemik pada otak. Kemudian yang selanjutnya ada circulus Willisi, juga sama, bisa menyebabkan iskemik pada otak ya. Nah, nomor 1 dan 4 itu merupakan arteri elastik ya, yang komposisi elastiknya itu lebih banyak, lamina elastikanya lebih tebal. Sedangkan untuk yang 2, 3, 5 ya, 2, 3, 5 itu muscular arteri, jadi muskulernya yang lebih besar. Baik, untuk hipotesis yang populer bagaimana terbentuknya aterosklerosis ya, atheroma formation, menurut para pakar adalah terjadinya injury yang kronik. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan injury atau kerusakan pada endotel ya? Kerusakan endotel ini akhirnya dia merespon dengan proses respon inflamasi ya, dan pembentukan fibrofatty formation atau atheroma formation. Apa sebetulnya yang menyebabkan dia mengalami damage atau kerusakan atau injury? Yang pertama, itu bisa dikarenakan stres hemodinamik, salah satunya hipertensi ya. Kemudian ada dislipidemi. Kita tahu bahwa kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah itu nanti berhubungan dengan lipotoksisitas ya. Jadi lipid itu sangat toksik jika terlalu banyak di pembuluh darah sehingga merusak endotel. Selain merusak, dia juga menurunkan fungsi endotel. Nanti akan kita bahas apa yang dipengaruhi ya, kenapa endotel itu bisa rusak dan dysfunction. Kemudian ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini berhubungan dengan insulin ya, insulin yang defisiensi relatif maupun sel yang tidak sensitif terhadap insulin. Jadi sel-sel yang di dalam tubuh itu reseptornya tidak sensitif. Padahal insulin itu selain untuk meningkatkan uptake glukosa ke dalam sel, insulin itu juga berfungsi dalam mekanisme lipolisis ya, menghambat lipolisis. Selain menghambat lipolisis, dia juga merangsang lipoprotein lipase ya, LPL. LPL ini sudah dibahas di metabolisme lipid, silahkan dicek videonya ya. Oke, kita lanjutkan. Selain diabetes ada merokok ya. Kenapa merokok ini bisa mengakibatkan kerusakan endotel? Karena chemical substance dari tobacco ya, yang dibakar, asapnya itu punya zat-zat kimia yang merusak endotel. Kemudian ada mikroba. Mikroba ini salah satunya virus ya, cytomegalovirus dan Chlamydia pneumoniae. Mereka ini punya peran ya dalam terjadinya kerusakan endotel. Endotel yang sudah mengalami damage dan dysfunction ya, mengalami kerusakan dan disfungsi, akhirnya terjadilah perubahan permeabilitas ya. Kita gambarkan dulu. Ini satu layer aja ya, satu
biar gini. Oke, sebetulnya endotel itu seperti ini kan, tapi ketika dia mengalami kerusakan, dia berubah surface-nya, permukaannya, dan permeabilitasnya juga terganggu. Nah, ketika permeabilitasnya ini terganggu, jadi sesuatu yang harusnya tidak bisa masuk ke lapisan pembuluh darah yang tadi, yang tunika intima, media, itu jadi bisa masuk karena terganggunya permeabilitas. Ya, itu yang pertama yang perlu diketahui. Di metabolisme lipid sudah dijelaskan, ini misalnya ada LDL lewat ya. LDL lewat, LDL ya lewat saja. Kalau dia mau masuk ke sel, lewat pemecahan LPL terlebih dahulu. Jadi si pembuluh darah ini kan sudah dibahas ya di metabolisme lipid. Endotel itu menghasilkan LPL. Nah, LPL ini akan membreakdown trigliserid dari LDL, itu di breakdown jadi FFA dan gliserol. Nah, gliserol ini akan ke hepar, FFA ini masuk ke jaringan, akan digunakan untuk ATP ya, seperti itu. Nah, itu normalnya seperti itu, berjalan seperti itu normal. Nah, tapi ketika permeabilitas dari endotel terganggu, akan ada lipid yang masuk ke intima. Ini masuk ke sini. Saya gambarkan dulu ya, untuk ini membran basalisnya. Ya, kemudian ini ada lamina propria ya. Lamina propria itu ada jaringan ikat dan sedikit smooth muscle. Kemudian barulah lamina elastica interna ya, dan otot polos ya. Nah, disinilah dua ini adalah tunika intima. Jadi lipid ini masuk ke sini. Dia berada di tunika intima. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini endotel-endotel yang sudah rusak tadi. Nah, ini langsung saya tulis saja di sini tunika intima gitu ya. Ini lumen. Oke. Ketika lipid sudah di dalam ya, gini. Endotel yang mengalami kerusakan tadi, ya permeabilitasnya sudah tidak bagus ya. Tidak selektif permeabel lagi. Kemudian dysfunction, ada masalah disfungsi. Disfungsinya adalah endotel ini menghasilkan nitric oxide ya. Nitric oxide yang dihasilkan oleh endotel ketika endotelnya sehat berfungsi untuk anti adesi dan agregasi platelet ya, akibat adanya NO. Tapi ketika endotel mengalami kerusakan, NO ini produksinya turun. Ditambah lagi ketika si endotel ini mengalami kerusakan, dia menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu masalahnya adalah menetralisir NO. Jadi fungsinya NO dinetralisir oleh radikal bebas. NO-nya sudah sedikit, NO yang tersisa tadi dinetralisir, tambah nggak ada NO lagi, jadinya nggak, fungsi NO itu nggak ada gitu. Akhirnya apa? Akhirnya trombosit tadi bisa menempel di sini, di endotel ya. Kita gambarkan seperti ini. Nah, nempel-nempel gitu. Kemudian si endotel ini ketika mengalami kerusakan, dia akan menghasilkan molekul adesi ya. Jadi gini. Seperti pengait gitu ya. Pengait ini merupakan sebuah reseptor sebetulnya. Ini reseptor bagi makrofag ya. Makrofag kita sebut monosit dulu ya, karena dia belum masuk ke jaringan, dia masih ada di darah. Jadi monosit itu akan nempel di sini. Dan juga limfosit ya, limfosit, monosit itu akan nempel. Karena ini reseptor mereka gitu. Memang berfungsi untuk mengundang mereka untuk nempel gitu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ya? Mereka berdua akan masuk. Ketika mereka sudah masuk, mereka itu akan selanjutnya menghasilkan sebuah chemical substance ya, substansi kimia, mediator kimiawi ya. Salah satunya adalah
Untuk makrofag ini sudah berubah menjadi makrofag ya, dia sudah masuk ke intima, tunika intima. Si makrofag ini menghasilkan beberapa mediator inflamasi ya, beberapa chemical substance, salah satunya adalah interleukin 1, kemudian TNF, tumor necrotic factor ya, kemudian ada MCP1. Ini merupakan sebuah molekul kemotaktik ya, protein kemotaktik. Nah, ketiganya ini itu menstimulasi limfosit supaya lebih aktif lagi ya, menstimulat. Nah, ternyata si limfosit ini juga menstimulat makrofag supaya lebih aktif lagi. Stimulatnya menggunakan gamma interferon ya. Nah, selain menghasilkan gamma interferon, dia juga menghasilkan limfotoksin. Nah, semua ini mediator ini ya, chemical substance ini, mereka itu sangat merusak. Bagi diri mereka sendiri ini baik untuk stimulating ya, untuk menstimulasi. Tapi bagi endotel ini membuat kerusakan yang semakin parah ya. Jadi endotel itu semakin rusak dengan adanya mediator inflamasi ini. Nah, sampai di sini ternyata tidak cukup mereka yang menghasilkan mediator-mediator ini. Tidak hanya mereka yang menghasilkan chemical substance ya. Ternyata si platelet ini yang ada di luar itu, yang nempel di endotel, itu menghasilkan growth factor yang berfungsi menstimulasi makrofag dan limfosit ya. Luar biasa kan? Semakin rusak endotelnya karena mereka semakin distimulate, semakin aktif, semakin agresif gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang akan mereka lakukan ya, si limfosit dan makrofag ini, terutama makrofag ya. Makrofag ini dia akan mengoksidasi LDL. Kita gambarkan dulu di sini. Ini makrofag. Makrofag ya nggak gini ya, punya mulut dia, punya mulut gitu. Dia akan mengoksidasi LDL ya, menggunakan chemical substance yang dia punya, gitu ya. Ini teroksidasi. Kemudian si makrofag ini memakan LDL itu, dimakan ya. LDL yang teroksidasi ya, di sini kan ada banyak LDL-nya, ini teroksidasi ya, semua teroksidasi. Itu merupakan suatu hal yang menarik bagi makrofag lain. Jadi termasuk sesuatu kemotaktik ya, yang mengundang makrofag untuk semakin banyak berdatangan dari luar masuk ke sini. Jadi bayangkan ya kerusakan yang terjadi ya, awalnya dari masalah endothel injury yang diakibatkan oleh hipertensi, kemudian dislipidemi, kemudian diabetes, akhirnya menjadi sebuah kerusakan yang fatal gitu. Nah, ketika semakin banyak makrofag yang masuk ya, dan semakin banyak makrofag yang memakan si LDL ini, makrofagnya akhirnya kekenyangan ya. Akhirnya makrofagnya itu penuh dengan lipid seperti ini ya, penuh dengan lipid seperti ini. Ini dinamakan sel busa atau foam cell ya. Nah, ternyata bukan cuman makrofag dan limfosit yang berperan, tapi ada smooth muscle yang tiba-tiba dia berubah menjadi primitif akibat chemical mediator atau chemical substance yang dihasilkan di sini tadi, yang ada di sini ya. Tiba-tiba smooth muscle yang ada di lapisan sini, saya gambarkan dulu ya. Tiba-tiba sel otot ya, sel otot polos yang tadinya diam ya, dia diam toh. Tiba-tiba dia bisa bergerak. Dia migrating karena ada chemical substance-nya tadi, ada mediator kimiawi tadi, dia terangsang, dia teraktivasi, berubah menjadi primitif ya.
akhirnya punya kemampuan untuk migrasi, ya, punya kemampuan migrasi dan proliferasi. Dia akhirnya sudah tidak bisa berfungsi sebagai otot lagi, kontraktilitasnya sudah hilang, protein kontraktilnya ya. Dia akhirnya jadi primitif dan dia ternyata ikut makan LDL. LDL-nya masuk ke sini. Ketika mereka semua makan LDL, akhirnya terlalu banyak, ya. Alhasil mereka pecah, ruptur. Nah, ruptur dan semua lipid-lipidnya itu bleber-bleber keluar ya. Mereka akhirnya mati, nekrotik. Ya. Ketika mereka sudah nekrotik dan lipidnya keluar, makrofag-makrofag yang lain tambah banyak tuh yang datang. Ya, limfosit, kemudian makrofag, kemudian sel otot, itu semakin banyak yang bergerak untuk makan lipid. Ini nanti dimakan sama makrofag yang lain, sama otot polos yang lain, makin banyak ya. Ini juga datang makan gitu ya, mati. Akhirnya adalah terjadi sebuah tumpukan sel-sel mati yang di sekitarnya ada lipid-lipidnya gitu. Ditambah lagi si smooth muscle ini yang tadi berubah primitif, itu dia menghasilkan extracellular matrix, kemudian menghasilkan kolagen, kemudian menghasilkan proteoglikan. Jadi sangat banyak chemical substance yang ada di sini ya, penuh di sini ya. Oke. Nah, mereka sudah mati, banyak tertimbun. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tadinya yang lurus gini ya, pembuluh darahnya lurus gini, dia berubah menjadi gini, ngembung ya. Karena apa? Karena di sini terjadi numpuk ya, sel-sel mati numpuk di sini, lipid-lipid sudah makin banyak masuk. Ya. Ini mati selnya, ini juga tadi ototnya mati di sini, limfosit juga ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan lipid core. Ya, inti lipid, inti lemak. Nah, kemudian akan terbentuk yang namanya fibrous cap. Ya. Ini kan ada endotel yang rusak ya. Ini endotel yang masih sehat ibaratnya gitu. Kemudian ini kan tadi ada platelet di sini ya, yang nempel. Nah platelet ini tadi kan menghasilkan growth factor ya. Nah growth factor ini mempengaruhi smooth muscle ya. Smooth muscle-nya itu jadi mitosis terus. Ya, mitosis gitu, banyak menggandakan diri. Nah, mitosis yang ada di dekat endotel itu membentuk seperti ini. Nah, gini. Ya. Akhirnya dia menyatu gini. Ini dinamakan dengan fibrous cap. Ya. Growth factor tadi juga mempengaruhi vasa vasorum. Apa itu vasa vasorum? Jadi di sini saya hapus dulu ya. Pembuluh darah itu kan juga termasuk sel ya. Ada endotelnya, ada otot polosnya. Nah, vasa vasorum adalah pembuluh darah yang memberi makan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu punya pembuluh darah. Namanya vasa vasorum. Akibat growth factor ini, vasa vasorumnya menjadi neovaskularisasi. Iya, neovaskularisasi ini sangat rentan rupture. Jadi bisa dibayangkan kalau ini rupture, sini nanti penuh darah, ini makin gelembung lagi, ya, ini penuh darah gitu. Jadi rentan rupture si vasa vasorum ini ya. Oke, setelah vasa vasorum mengalami neovaskularisasi, kemudian akan terjadi sebuah komplikasi, lesi yang complicated. Yang pertama, ini si platelet ini akan semakin banyak di sini, ya, membentuk suatu trombus, ya.
Nah, trombus ini kalau dia lepas, kalau dia tidak stabil ya, unstable ya, dia lepas, dia bisa nyumbat di sini ya, nyumbat lumen, jadi emboli gitu. Nah, selain trombus, permasalahannya ada masalah lain. Ketika lesi ini menjadi semakin complicated, itu ada surface defect. Jadi ini ada suatu lubang ya. Jadi surface endotelnya itu akhirnya pecah karena ini semakin tekanan dari dalam itu semakin besar. Surface defect ini juga bisa dipengaruhi dari luar ya, karena masalah kerusakan yang semakin berat dari luar ya, akhirnya surface-nya defect. Ketika ada surface defect, ada dua hal yang harus diingat. Darah bisa masuk ke sini, akhirnya memenuhi tunika intima. Ketika terjadi akumulasi darah di tunika intima, plak aterosklerosis ini yang terbentuk ini ya, itu akan semakin besar. Ya, jadi akhirnya memblok lumen dari pembuluh darah, atau terjadi ruptur dari neovaskularisasi vasovasorum ini, akhirnya ini juga penuh dengan blood ya, penuh dengan darah, akhirnya memblok lumen lagi. Atau ada kemungkinan lipid core-nya bisa keluar ke sana. Nah, lipid core keluar, terjadilah ateroemboli. Jadi ada banyak sekali ya, bisa blocking lumen akibat akumulasi darah di dalam, kemudian bisa trombus akibat platelet yang unstable ya, platelet plaque ya, kemudian ada juga ateroemboli akibat lipid core yang keluar. Nah, menurut American Heart Association ya, AHA, ini merupakan lesi complicated, yaitu lesi tahap ke-6 ya. Sebetulnya faktor risikonya apa sih untuk aterosklerosis ini? Itu ada usia ya, usianya lebih dari 40 tahun, kemudian gender untuk perempuan ini lebih aman karena dia punya estrogen ya, yang mengurangi development dari aterosklerosis, kemudian genetis. Dan yang lain misalnya yang bisa dirubah adalah kebiasaan merokok, itu dihentikan harus. Kemudian makan makanan yang saturated fat ya, kuning telur, kemudian daging-dagingan yang berlemak, gajih ya, dan olahan susu, mentega, keju, yogurt itu dikurangi ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kejadian ini bisa terjadi pada dua arteri ya, arteri besar maupun arteri yang kecil. Kalau arteri kecil itu kemungkinan utamanya lebih ke oklusi ya, karena dia lumennya kecil. Kalau arteri yang besar, dia mau ada itu ya nggak masalah, mau ada gini nggak masalah, karena dia lebih besar lumennya. Tapi nanti lama kelamaan akan terjadi secondary manifestation berupa ini aneurism ya, berupa aneurism. Jadi mulai merusak ke bawah. Tadi yang ada di sini, chemical substance dan lain sebagainya ini mulai merusak ke arah bawah, ke tunika yang lebih dalam. Jadi terjadi aneurisma. Kan coba bayangkan itu, si aorta abdominal kan besar sekali, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, sebetulnya yang akan kita bahas di video selanjutnya ya, ini kan pembentukan aterosklerosis. Yang selanjutnya yang akan ingin kita bahas di video berikutnya adalah masalah kelanjutan dari aterosklerosis ya. Sebetulnya yang paling menarik yang akan kita bahas adalah masalah jantung, karena penyakit jantung koroner ya, akibat aterosklerosis di arteri koronaria itu bisa mengurangi suplai darah menuju miokardium. Akhirnya terjadi ischemic heart disease. Iskemik ini bisa bermanifestasi menjadi angina pectoris, kemudian bisa sampai kepada infak miokard ya, kemudian bisa sudden cardiac death ya, kemudian bisa juga ke chronic ischemic heart disease yang lama-lama menjadi congestive heart failure. Nah, ini akan kita bahas di video minggu depan ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau dikoreksi dari penjelasan ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Follow Instagram kita di Kuliah Pagi Official. Terima kasih.